Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan share channel Masjid Al-Ikhlas Bapenas. Supaya ini Pak, maaf, supaya obat anti bohong. Itu caranya sering-sering melihat orang yang meninggal dunia, supaya nanti hilang bohong. Oh, sadar saya mati ya. Kemudian summayuhyikum, kemudian kamu hidup kembali, yakin hidup kembali. Ini yang susah nih. Ayo, kan nggak dipaksa, enggak. Kalau mati kita betul yakin, udah pernah terjadi, saya nggak ada dulu. Kemudian hidup, apalagi sekarang, memang kita rasain. Mati itu barangkali sudah nggak diangkat, sebab kita melihat langsung saudara kita, kerabat kita, bahkan orang lebih muda dari kita pun sudah meninggal. Tapi berikutnya summayuhyikum, Al-Baqarah ayat 28 itu. Summayuhyikum, kemudian kamu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin Pak? Masih ragu semua ya? Pak, kita kudu ngaji lagi nih ya. Hidup kembali, yakin Bu? Yakin? Bagaimana logikanya bahwa hidup kembali? Apa logikanya? Sampai teruskan setelah itu tidak sekedar hidup doang. Summa ilaihi turja'un, kemudian kamu dikembalikan ke asal kamu. Kalau asalnya awalnya selama permainan hidup dunia kamu jadi baik, orang yang jujur, orang yang bermanfaat, hidupnya beramal soleh, maka kamu kembali ila jannatin na'im, ke dalam surganya Allah. Tapi kalau kamu hidupnya bermasalah, sumber masalah, maka nanti kamu ilaihi turja'un ila adzabis sa'ir, kepada adab yang pedih. Yakin Pak? Yakin? Ada surga, ada neraka, yakin? Dari mana yakinnya? Susah juga ya. Nah ini perkara ini Pak, karena kita belum menyaksikan. Andaikan Pak, kita di dunia sekarang menyaksikan video orang yang kemarin, maaf, videonya Fir'aun disiksa bisa-bisa, maaf ya, videonya Abu Lahab disiksa bisa-bisa. Ya, kira-kira manusia benar semua kan di dunia ini Pak? Benar semua kan kira-kira? Wallahualam juga Pak. Andaikan Pak Bapak melihat, menyaksikan nikmatnya Nabi Isa, nikmatnya Nabi Muhammad, nikmatnya para sahabat Nabi, nikmatnya orang-orang yang soleh di surga, kira-kira kita jadi orang benar semua kan ya Pak? Wallahualam juga Pak. Manusia kadang-kadang udah diperlihatkan saja masih saja, masih aja. Ya. Ada orang bohong, kemudian ketangkep, orang kapok Pak untuk nggak bohong lagi yang lainnya. Tetap aja Pak manusianya, iya nggak? Ini lagi ramai nih kasus Pak, kasus lagi ramai Pak ya? Lagi ramai Pak ya? Iya bukan sama Pak, dan ke atasnya lagi Pak, bukan dia doang. Kira-kira taubat nggak manusia sekarang ini Pak? Begitulah manusia, kita ini jangan sampai seperti itu. Summa ilaihi turja'un, maka disebutkan oleh beliau ini yang ad-din adalah ada orang yang mendustakan hari hisab. Apa logikanya? Logikanya sederhana sebenarnya. Kalau hidup sementara ini tidak ada kehidupan berikutnya setelah kematian, lalu tidak ada pembalasan yang baik dengan baik, yang buruk dengan buruk, buat apa belajar hidup menjadi orang baik? Buat apa? Ya, buat apa Pak? Ayo, buat apa coba? Seandainya setelah meninggal dunia tidak ada pembalasan lagi, buat apa beramal soleh? Betul Pak? Betul nggak? Ya buat apa? Manusia itu difitrahkan dalam dirinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada harapan, ada harapan. Buat apa kita capek-capek di dunia beramal soleh? Buat apa rajin sholat tahajud? Buat apa baca Quran?
Buat apa sedekah? Buat apa jadi orang jujur? Buat apa jadi orang yang adil? Buat apa? Kalau setelah meninggal dunia nggak ada surga, buat apa? Gitu ya. Lebih baik hidup semau kita. Ya, halal haram hantam. Loh, nggak ada hisab lagi kok. Iya Pak. Tapi anehnya, makanya ditanya dia. Ada orang yang paham banget setelah kematian ada pembalasan, tetapi hidupnya masih saja berbuat zolim. Aneh betul ini. Kecuali dia belum tahu setelah meninggal dunia ada hari pembalasan. Wajar kalau dia berbuat jahat, wajar. Ini udah tahu kok. Gitu. Contohnya siapa? Qarun. Ngerti Taurat. Qarun itu paling hebat bacaan Tauratnya. Dan beliau itu, Qarun itu adalah saudara sepupu Nabi Musa. Tapi menjegal perjuangan Nabi Musa. Tahu nggak kalau Qarun bahwa setelah meninggal dunia ada siksa kubur, ada pembalasan surga dan neraka? Qarun tahu nggak? Dalam Taurat ada masalahnya. Tapi mengapa penumpuk harta? Begitu loh. Ini ta'ajudiyah maksudnya. Aneh sekali. Saya tanya supaya sepakat ini. Pak Ibu yakin setelah meninggal dunia ada pembalasan? Yakin? Yakin ada surga neraka? Mudah-mudahan tidak termasuk orang-orang yang pendusta agama. Insyaallah. Gitu. Saya yakin Pak, kalau saya yakin memang nggak ada korupsi, Pak, nggak ada. Kalau dia korupsi berarti pendusta agama. Kalau dia suka bohong, maka pendusta agamanya. Omong kosong omongannya. Kok jadi kasar begini kan? Semangat. Hilang aja hilang Pak. Allah sampaikan kepada Rasul. Fadzalika alladzi yad'ul, tidak peduli, bahkan menghardik yatim, orang yang harus dilindungi karena ketiadaan orang tua bapaknya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memikirkan bagaimana menjawab problem orang-orang miskin. Ayat Quran menyebutkannya ala ta'amil miskin, bukan ala it'amil miskin. Ini bahasa indah Quran. Bukan ala it'amil miskin, tapi ala ta'amil miskin. Jangan pernah berubah ini. Kalau kita baca ala it'amil miskin, itu terjemahnya enggak jauh beda dengan ala ta'amil miskin. Kalau ta'amil miskin artinya bahwa orang miskin itu punya jatah makanan, dan memang jatahnya, dan memang itu hak dia. Kalau it'amil miskin, orang miskin itu nggak punya hak, memang haknya orang kaya doang. Artinya apa? Harta yang dimiliki oleh kita itu nggak semuanya halal, ada yang haram. Meskipun harta yang kita dapatkan itu adalah harta yang halal aslinya, dari kerja yang jujur, bukan menipu dan lain-lain, bukan yang subhat, bukan yang haram, semuanya halal. Itu pun masih haram. Ada hakul lisaili wal mahrum, ada hak orang yang meminta dan yang tidak mau meminta, maksudnya al miskin. Begitu. Karena itu di dalam Islam diperintahkan untuk berzakat 2,5% atau berinfak. Sebab mengapa? Itu bukan semuanya hak kita, ada hak orang lain. Jadi maksudnya kalau orang nggak mau bersedekah, berarti hak orang miskin diambil. Ala ta'amil miskin. Ini hidup sudah melarat, sudah susah. Harga bawang berapa Pak? Harga bawang berapa sekilo Bu? Harga cabai berapa Bu? Jahe, kunyit, kencur, dan lain-lain. Berapa harganya Bu? Alhamdulillah kita hidup menaik terus Pak. Alhamdulillah naik, meningkat terus Pak ya? Meningkat terus ya?
naik, alhamdulillah. Pertama juga naik lagi, alhamdulillah, masya Allah. Ini artinya penderitaan itu tetap ditingkatkan. Ini pendusta agama ini, pendusta agama ini. Sebab dia tidak memikirkan orang yang di bawah, yang dipikirkan orang yang di atas dia, orang yang ngasih modal dia. Bagaimana tidak bisa seperti itu? Karena dulu waktu mencalonkannya saja memang dibantu sama si Cukong. Wajar kalau sekarang dia mengabdi kepada si Cukong. Kan begitu Pak. Itulah buruknya demokrasi sebenarnya. Buruknya demokrasi. Dan jawabannya adalah Islam. Islam itu tidak begitu modelnya. Tidak ada dalam sejarah peradaban Islam pemimpin itu dipilih dengan cara pilpres dan pilkada. Betul kan? Betul. Abu Bakar dipilih pakai modal muda dia. Abu Bakar Siddiq nih Pak, jadi khalifah dapat modal nggak dari Cukong? Umar, siapa lagi terus semuanya? Semua pemimpin Islam tidak menggunakan model begini Pak. Makanya jawabannya adalah tidak ada jawaban lain kecuali Islam. Masya Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah jawab dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami berikan kepada engkau ya Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar ada dua. Pertama, maksudnya Al-Kautsar itu nikmat yang banyak di dunia, di dunia. Yang kedua Al-Kautsar nikmat yang banyak fil akhirah. Apa di dunia? Khusus baginda Rasul, beliau dilahirkan penuh dengan nikmat. Tidak ada manusia yang dieluk-elukan kelahirannya kecuali beliau. Seluruh manusia. Abu Lahab ketika mendengar keponakannya dilahirkan, yaitu Rasulullah, saking gembiranya Abu Lahab itu, dia bebaskan budaknya. Siapa namanya Pak? Tabbat yada Abi Lahabin Batab. Kan diancam dalam Al-Quran bahwa Abu Lahab masuk neraka itu. Tapi ketika Abu Lahab mendengar saudaranya Abdullah yang almarhum punya anak namanya Muhammad, Abu Lahab membebaskan budaknya. Lantaran apa? Gembiranya punya keponakan yang namanya Muhammad. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang membuat nikmat ketika terjadinya Rasul dilahirkan. Tentara Abraha itu tidak berhasil membongkar Ka'bah. Mengapa? Alam tau kaifa fa'ala rabbuka bi ashabihi. Pokoknya banyak keajaiban terjadi. Sampai-sampai seorang lagi Abu Lahab itu betul-betul merasa gembira dengan lahirnya Rasulullah. Makanya Abu Lahab sejak Nabi Muhammad bayi sampai Nabi Muhammad sebelum umur 40 tahun, sebelum dapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, waduh, menganggap termasuknya Al-Amin, orang yang terpercaya. Begitu surat Iqra turun, jadi musuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci, sehingga Abu Lahab disebutnya tabbat yada Abi Lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzatalah. Tapi dalam beberapa keterangan Abu Lahab itu di neraka selama seminggu kan 7 hari Pak. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nanti di akhir itu nggak ada 7 hari itu. Dan nanti di sana nanti sebutnya ada pasar Jumat. Saya ulangi Pak. Di surga nanti ada disebut pasar. Pasar Senin udah nggak ada Pak. Pasar Senin, pasar Rebo, pasar Kamis sudah nggak ada. Yang ada pasar Jumat. Mengapa?
setiap hari Jumat, insya Allah Ustadz Anam, Ustadz Mahmud, kita semua, saya termasuknya, nanti ketemu Pak di pasar Jumat. Lama pasar Jumat. Setiap hari Jumat Pak, kita datang ke pasar, lalu ketemu dengan saudara kita di pasar Jumat. Ketika itu kita pamitan, wahai istriku, aku mau berangkat ke pasar dulu. Mau ngapain? Ya ke pasar. Begitu dia lihat bapak, abang ganteng amat mau ke pasar. Iya, memang ganteng dia. Pulanglah dia. Begitu pulang Pak, abang tadi berangkat ganteng Bang. Sekarang pulang kok, masya Allah, lebih ganteng lagi. Keren pula. Bukan Bang Toib. Begitu pulang Pak dari pasar, lebih ganteng lagi. Jadi pulang dari pasar bukannya bujit, tapi makin ganteng, makin wangi. Dan itu terjadi setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat tambah ganteng, tambah. Masya Allah Pak, itu di surga. Lalu bagaimana membayangkannya Bu Pak? Jadi kalau kita satu Jumat, satu pekan, 7 hari nih Pak di surga ganteng. Udah 2 Jumat tambah ganteng, 3 Jumat, pokoknya 1000 Jumat lebih ganteng lagi. Itu terjadi ketika kita ke pasar Jumat. Mengapa dalam hadis nyatakan ketika di pasar bertiuplah angin dari sebelah arah tersendiri. Begitu angin menerpanya, maka meniup wangi yang luar biasa. Bajunya yang kotor makin bersih karena ada angin. Zaman sekarang Pak, kalau ada angin, baju makin bersih nggak? Terbalik betul Pak. Pulang makin ganteng, pakaiannya makin bagus, makin necis. Jadi Bu, tahu salah repot di akhirat nyetrikanya pakai angin. Ya Allah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Ceritanya Abu Lahab di neraka 7 hari Pak. Ada hari Senin Pak. Setiap hari Senin Abu Lahab itu istirahat di neraka. Enak kan? Enak kan? Kenapa? Memuliakan Rasulullah ketika dilahirkan. Jadi libur 1 hari. Enak gak masuk neraka? 7 hari, 1 hari libur. Bisa enak gak Pak? Ikut Abu Lahab aja kalau gitu ya. Masih penting Pak, Abu Lahab 6 hari disiksa, 1 hari istirahat. Orang munafik Pak, pendusta agama, tidak ada istirahat. Pilih, masuk neraka model Abu Lahab yang ada liburnya, atau ikut orang munafik yang ada liburnya. Masuk surga. Enggak. Yang pertama, kisah Nabi Muhammad diberikan anugerah yang luar biasa ini. Tapi panjang sekali Pak. Warfa'na laka dzikrak. Dan kami angkat sebutan ya Muhammad. Tidak ada di dunia ini Pak disebutkan namanya langsung, disandarkan langsung bersahabat dengan Allah Subhanahu. Asyhadu alla ilaha Muhammadur Allah Muhammad. Allah itu penguasa alam raya, pencipta alam raya. Allah pengatur alam raya, pengatur manusia. Nabi Muhammad manusia disandingkan dengan sang pencipta. Nabi Muhammad walaupun Nabi terakhir, Imamul A'zam, pemimpin tertinggi, pemimpin terbesar, pemimpin para nabi, bahkan pemimpin dunia. Dan sejarah membuktikan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad itu hampir 13 abad memimpin dunia. Namanya Harun. Allah berikan karunia kepada Rasulullah SAW. Sampai nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah, kita nih Pak, dalam keadaan lagi stres, lagi galau, ketemu Nabi, belum dinasihatin Pak, baru ketemu wajahnya Nabi sudah hilang Pak rasa bingungnya. Baru melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi bercahaya. Kira-kira Pak, kita pulang dari mana-mana, melihat istri lagi bingung, begitu lihat istri hilang nggak rasa bingung kita?
Apa tambah bingung lagi ya? Insya Allah Pak, itu Rasulullah Pak. Ini bukan karena dia tersendiri Pak. Rasulullah. Makanya kita bersyukur umat Rasulullah ini. Dengan cara bagaimana? Ikuti jejak langkah Rasul. Yang kedua, Al-Kautsar yang dimaksud itu adalah di akhirat. Apa itu? Sebutkan oleh beliau di sini. Al-Kautsar adalah haud fil jannah. Telaga yang ada di surga. Sebelum di surga itu haud telaga sudah diiklankan. Kapan iklannya? Di yaumul mahsyar, di padang mahsyar. Di padang mahsyar dibahas, minum. Hausnya hilang untuk selama-lamanya. Lalu bagaimana wanginya dari telaga Kautsar itu dikatakan kalmisik, seperti kasturi, baunya nikmat sekali, baunya enak banget diminumnya. Dikisahkan begitu, masya Allah, telaga Kautsar itu gelasnya bagaimana? Gelasnya itu sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Jadi nggak pakai berebut, nggak pakai antrian, nggak ada. Ya Allah, itu telaga Kautsar. Mudah-mudahan kita termasuk inna a'tayna, diberikan Al-Kautsar dunia, Al-Kautsar terlebih di akhirat nanti. Pak Ibu yang Allah muliakan, termasuk kita duduk di majlis ini Al-Kautsar, dikasih anugerah tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah itu diberikan anugerah yang sangat banyak, nikmat yang sangat banyak. Beliau memunculkan manusia yang berbalik dengan yukadzibu bidin. Kalau yukadzibu bidin, ara'aital ladzi yukadzibu bidin, manusia yang tidak bersyukur kepada Allah, diberikan nikmat yang banyak, tapi malah dia mendustakan Islam dengan cara apa? Pelit, bakhil, korek, begitu. Rasulullah tidak. Manusia yang paling pemurah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga insya Allah kita sebagai umat Rasulullah yang mengikuti ajakan beliau, kita itu menjadi orang yang Al-Kautsar, pemberi nikmat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi jawabannya pemberi infak, pemberi sedekah. Jadi disebutkan pada ayat berikutnya, orang sholat saja masuk neraka wail. Mengapa? Rajin sholat tapi paling. Kita baca berikutnya, fawailul lil musallin, terus alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Terakhir, tahukah kamu fawailul lil musallin? Maka celaka wail lil musallin, bagi yang sholat. Pak Ustaz, yang sholat celaka ya? Kalau begitu mendingan jangan sholat kok. Kira-kira gitu ya. Pemahamannya bukan begitu. Yang sholat saja celaka, apalagi yang enggak sholat. Begitu maksudnya. Kalau mendingan jangan sholat dah sekalian. Mengapa dia sholat celaka? Allah sebutkan, alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya sahun. Sahun ada dua. Satu, lalai terhadap waktu-waktu sholat. Dua, lalai terhadap bacaan atau gerak-gerik di waktu sholatnya. Di luar sholat tidak ada hubungan. Karena itu ikuti bagaimana tata cara sholat Rasulullah dan sahabat. Rasulullah itu digambarkan oleh Imam Ghazali, kalau kita sudah selesai sholat subuh,
merencanakan ingin sholat zuhur di awal waktu, tepat waktu di masjid berjamaah. Ini niatkan Pak sekarang ini. Habis sholat subuh, saya ingin ketemu sholat zuhur tepat waktu di masjid berjamaah. Habis zuhur selesai sama juga. Ya Allah, pertemukan saya dengan sholat asar. Habis asar juga sama terus setiap sholat begitu. Habis sholat isya, apa niatnya? Ya Allah, bangunkan saya untuk mendapatkan santapan hidangan tahajud ya Allah. Udah baca bismika Allahumma ya wa bismika amin. Ya Allah, dengan namamu ya Allah aku siap mati, aku siap hidup. Ternyata sudah niat sholat tahajud, tahu-tahu meninggal dunia waktu tidur. Nikmat gak? Nikmat gak? Udah niat tapi nggak melaksanakan niat, masuk surga nggak? Masuk surga Pak. Baru niat doang, tidak dilaksanakan sudah masuk surga. Itulah hebatnya niat. Silakan sekarang kita niat, ya Allah berikan aku umur supaya nanti ketemu johor, sholatnya di awal waktu, bahkan sebelum datang saya sudah berwudu, ya Allah usulkan saya sholat zuhur saya. Tahu-tahu meninggal dunia waktu duha. Insya Allah husnul khotimah. Siapa yang mau meninggal duha sekarang ini? Niatkan ini. Niatkan. Baik, itu sahur yang pertama. Yang kedua, sahur yang dimaksud adalah kita sholat, melaksanakan, tidak melaksanakan nilai-nilai di luar sholat. Sholat tapi bohong, sholat tapi curang, sholat tapi menipu, sholat tapi zalim. Itu termasuknya orang yang wahil sholat. Fawailul lil musallin. Tadi dijawab dalam ayat yang kedua dari surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Shadaqallahul azim. Semoga Allah pertemukan kita pada pertemuan yang berikutnya. Ini adalah pertemuan kedua kajian kita surat Al-Ma'un dan Al-Kautsar. Insya Allah pertemuan ketiga adalah pertemuan terakhir dalam mengkaji dua surat ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat pada Allah. Niatkan ya Allah, sembuhkan saya dari penyakit, sehatkan saya, kemudian panjangkan umur saya bisa ketemu bulan depan lagi. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya kami kasih waktu satu pertanyaan. Ya, satu pertanyaan. Waktu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Ustaz di dalam banyak ayat-ayat. Kalau kita berbicara jannah, kemudian dikatakan tajri min tahtiha al-anhar. Mohon pencerahan, banyak ayat kemudian dikaitkan bahwa di bawahnya mengalir sungai-sungai. Pengertiannya bagaimana Ustaz? Terima kasih. Saya ingin jawab sederhana saja. Saya tanya Bapak, ini di komplek Bappenas ada air mengalir nggak? Air mengalir ada. Di mana adanya? Pasanggrahan kali. Pak, andai kan ada rumah, lalu rumah itu di kanan kirinya depan belakang airnya mengalir, gemericikan. Satu lagi rumah villa di mana nggak ada air sama sekali, Pak. Gedungnya bagus. Yang satu lagi kurang bagus biasa saja, tapi airnya jernih mengalir. Pilih villa yang mana, Pak? Villa yang mana? Pilih. Pasti orang akan memilih villa atau perumahan yang airnya lancar mengalir. Itu gambar kenikmatan hidup.
karena air itu menyejukkan. Jangan air mata, enak. Masya Allah. Di akhirat nanti utama kita rancang bangunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ruang tata ruang surga nanti Pak. Itu dikatakan dalam surat Muhammad, surat ke-47. Ada 4 jenis sungai. Satu sungai air tawar. Air tawar itu sungainya jernih sekali dan jumlahnya bukan satu sungai. Iya. Anharun min ma, sungai-sungai dari air biasa, air tawar, air yang jernih. Tapi kalau diminum nyep enak sekali. Iya, nyerap. Kalau yang kata si Bonda itu maknyus gitu ya. Maknyus. Dan ternyata beragam-ragam. Diminum satu beda rasanya, satu lagi beda lagi rasanya. Dan berapa jumlahnya? Lebih dari 7 jenis sungai air tawar. Yang kedua, wanharu min labanin, air dari susu. Dan itu bukan satu jenis susu. Sungai susu 1, 2, 3 sampai 7 lebih. Dan itu silakan mendok, mengalir lagi. Di perumahan mana yang ada dari kita? Di perumahan mana ada? Insya Allah kita kebagian perumahan surga insya Allah. Berikutnya ada lagi sungai apa? Min khamr ladzatul lisyari. Ya, dari khomar. Khomar itu udah memabukkan itu. Arab, tapi rasanya beda-beda. Rasa mungkin rasa bir bintang, rasa whisky, rasa saya nggak kenal nama minuman Farhana. Ya. Kemudian yang berikutnya, dan itu banyak, bukan 1-2 sungai Arab. Yang keempat, min asal sungai madu. Wah, ini lebih enak lagi. Madu kelanceng A, B, C macam-macam. Jangan dimadu. Masya Allah. Tapi bukan di madu, air madu. Masya Allah Pak. Begitu Pak kira-kira jawabannya. Jadi begitu nikmatnya surga. Makanya jamaah Al-Ikhlas sangat getol sholat tahajudnya. Sangat getol sholat berjamaahnya ke masjid. Sangat getol sedekahnya. Sangat getol jujurnya. Mengapa? Takut enggak kebagian 4 jenis sungai. Nabi udah lihat surga. Ini saya yakin orang-orang jamaah di masjid kita ini adalah orang yang sudah lihat surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah lihat nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak mau berbohong sedikit pun. Khawatir masuk neraka. Masya Allah Pak, andaikan kita punya RT yang model begini, bagus Pak ya. RT-nya udah lihat surga neraka ini jujur banget ya. Terus sampai presidennya model begini Pak. Kira-kira makmur ya? Makmur ya saya. Sudah membuat surga dunia. Begitu Pak Haji. Sudah. Wahyu ini. Yang lagi sudah puas Pak. Jawaban insya Allah puas. Yang puas itu masuk surga Pak. Ya, Tambahin Pak. Kalau Al-Kausar itu juga sudah ada Pak. Jadi nanti di Al-Haud itu ada minumannya Pak. Telaga Kausar itu ada rasa air bening, rasa air susu, air madu, air arak. Itu sama Pak. Di Al-Haud itu baru pendahuluan, baru iklan. Belum ke surga dulu. Terima kasih. Sekalian sebelum berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Madu. Judulnya ada susu kopi lah bang. Ada susu minum ya bang. Iya. Ada susu babi. Susu babi. Susah ini. Itu beda itu. Susu gadis aja deh. Mau minta susu itu kopi susu bang. Oh iya. Betul, bang. Oh iya. Udah kopi susu lah. Wah, Bang. mantap. Jadi dapat dua-duanya ya. Iya bang. Mantap. Gak ada yang bisa berpuaskan bang. Kalau tapi di surga nggak ada kopi bang. Weh, lebih Oh, lebih lagi ya. lebih dari kopinya kopi yang top. Ini top udah ada nih top. Lagi kopi. Omernya tidak memabokkan. Lanjut. Mau sini aja mau mana? Roman. Tapi ada bidadari S10 dapat gimana kopi ya? Dapat 72. Masa Allah, bingung dong. Kita cari Pak Holidin kemana nih Pak Holidin ya belum bagian. Apa? Oh ketinggalan di mana? Apa? Ah itu katanya sih. Hah? Bidadarinya Oh, katanya. dari. Iya. Tadi pikirannya pasar Jumat Lebak Bulus. Iya betul. Iya, pikirannya pasar Jumat Lebak Bulus. Wah, ya itu. Betul. Saya mau bilang Lebak Bulus tadi. Ya, bener kan? Saya tahu jawabannya. Setiap ke pasar Jumat pulang ganteng bang. Iya. Ini nambah lagi. Kamu bilang Lebak Bulus tadi. Maksudnya. Itu siapa betul? Itu sebelum Jumat tambal maki, celong ya. Iya, celong. Abis dari ini apa? Salon. Salon tiap hari Jumat. Tapi jangan bahas laki-laki mau perempuan kasihan. Ibu-ibu yang bahas, Pak. Makannya begini ya, istilahnya ya. Kagum juga. Sunahnya. Jadi kalau pengen gatal manis ya bikin sendiri. Cuman yang berat ini yang malamnya ini bangun gitu kan bangun malamnya ini. Iya ya. Iya ini mau surga tapi malam nggak bangun. Iya. Kencing doang ya. Hah? Kencing doang. Kencing doang iya. Bangun tapi yang bangun yang lain. Jadi kebangun ya. Iya, kayak saya gini, Pak. Bangun terus. Bangun terus. Barangnya bangun terus. Dengar lo bangun. Bangun gue tol tadi bangun bilangin istri ya kan. Bangun terus. Bangun ini, Mon. Oh gitu. Oh. Assalamualaikum